wabarakatuh. Saya Putri Amelia Fridayati dari kelas 11 MIPA 5 absen 26 akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda II. Yaitu telah dimulai pada tanggal 19 Desember 1948 dengan sebuah serangan ke wilayah Yogyakarta dalam ibu kota Indonesia pada waktu itu, serta penangkapan Muhammad Hatta, Soekarno, Syahrir, dan beberapa lainnya. Jatuhnya dalam ibu kota nasional telah menyebabkan pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia Sumatera yang dipimpin dengan Syafruddin Prawira Negara. Latar belakang terjadinya agresi militer Belanda II, yaitu dalam adanya sebuah agresi militer Belanda II yang telah bersikeras dalam mempertahankan sebuah kekuasaan mereka di wilayah Indonesia, yakni dapat berusaha mencari alasan dan kelalaian sebagai melanggar adanya suatu perjanjian yang telah disepakati. Ketika perjanjian Linggarjati ditandatangani, Belanda menolaknya dengan menunjukkan agresi militer pertama terhadap rakyat Indonesia. Kemudian Dewan Keamanan PBB datang melalui KTN dan kemudian dicapai kesepakatan di wilayah Pelabuhan Jakarta pada kapal Amerika dari USS Redfield dengan menyetujui adanya sebuah genjatan senjata di sepanjang garis demarkasi, yakni dapat dikenal sebagai garis Van Mock, yang merupakan sebuah garis buatan yang menghubungkan para pemimpin Belanda. Meskipun pada kenyataannya banyak daerah masih dikendalikan oleh agresi militer Belanda II adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan pasukan TKN-nya sudah hilang. Dengan cara ini, Belanda mempunyai sebuah hak, yakni sebagai melakukan apapun yang mereka inginkan kepada rakyat Indonesia. Menurut gagasan Anak Agung Gede Agung, terdapat dua alasan utama mengapa Bel memicu agresi militer, diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Penghancuran republik, yakni termasuk sebuah sistem konstitusional yang terpadu. 2. Perwakilan dari wilayah federal dan elemen koperasi dan moderat dari bekan republik harus berpartisipasi dalam PIV tanpa mewakili bekas republik. 3. Pembentukan dalam pemerintahan sementara federasi berdasarkan keputusan pemerintah dalam masa transisi. Menurut Kahin, Belanda mempunyai dua kelompok dalam kepentingan yang ingin negara Indonesia tetap berada di bawah kendali Belanda ialah sebagai berikut. 1. Elemen pertama adalah sebagai mayoritas orang Belanda yang telah berinvestasi dalam manajemen di Indonesia. 2. Elemen kedua yaitu berasal dari tentara militer KNL dan pejabat Belanda. Adanya sebuah kelompok yang mempunyai suatu kepentingan utama dalam posisi militer Belanda dan penjabat pemerintah. Dampak agresi militer Belanda II. Dampak negatif. 1. Bandara telah dikuasai oleh Belanda melalui serangan udara 14 pesawat. 2. Pembentukan dalam PDRI. 3. Keterasingan dengan pembom B-25. 4. Beberapa pemimpin diasingkan termasuk Presiden Insinyur Soekarno. 5. Korban tewas, yakni seorang TNI 128 tentara. 6. Kota Jakarta berasal dikendalikan Belanda. 7. Bangunan penting dihancurkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mencegah COVID-19. 1. Social distancing adalah pencegahan kontak dekat antara orang yang sehat dengan yang sakit untuk menghindari penularan penyakit. 2. Hindari pertemuan yang melibatkan banyak orang. 3. Mencegah jarak minimal 2 meter dari orang lain sebisa mungkin. 4. Jangan bersalaman dan kontak fisik lainnya. 5. Hindari orang yang menunjukkan gejala sakit.
6. Work home atau bekerja di rumah. 8. Melakukan semprot antivirus di semua pelosok Indonesia. Sekian penjelasan mengenai agresi militer 2 dan mengenai cara mencegah COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.